Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah kelas 5 Ali bin Abi Thalib. Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk belajar. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk anak-anak Ustazah mengambil buku tematik kalian dan buka halaman 84 aktif belajar IPS. Pada hari ini kita akan belajar kegiatan usaha perorangan dan kelompok serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada halaman 84, kalian bisa melihat gambar-gambar seperti orang-orang yang berada di pabrik yang sedang mengerjakan sesuatu, dan juga ada warung pinggir jalan. Kalau kalian biasa lihat di jalan-jalan, ini ada warung-warung seperti ini. Ada juga kasir yang biasa kalian lihat di Indomaret, Alfamart, atau swalayan-swalayan yang lainnya. Ada juga pengrajin-pengrajin lainnya. Jadi di sekitar kita banyak kita jumpai berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan pengelolaannya, kegiatan usaha yang beragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kegiatan usaha perorangan dan kelompok. Bagaimana kegiatan usaha dari tiap-tiap kelompok usaha tersebut? Berikut ini kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama adalah kegiatan usaha perorangan. Kegiatan usaha perorangan itu adalah usaha yang hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Ciri-cirinya biasanya adalah modalnya relatif kecil, terus yang kedua adalah mudah mendirikannya. Yang ketiga, pemilik memiliki tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemilik memiliki kebebasan melakukan apa saja. Terus yang keempat, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri sebagai pemilik. Yang kelima, jumlah karyawannya biasanya sedikit. Dan yang terakhir, ruang lingkup usahanya tidak luas. Contohnya, warung kelontongan, usaha di pinggir jalan, warung-warung yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, itu biasanya kegiatan usaha perorangan. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan usaha kelompok. Kegiatan usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang atau dikelola oleh kelompok. Berdasarkan bentuknya, usaha yang dikelola terdiri atas 6 kegiatan usaha. Berikut ini penjelasannya masing-masing, silahkan didengarkan. Jenis usaha kelompok yang pertama adalah firma. Firma adalah jenis usaha kelompok dengan tiap-tiap orang dalam kelompok yang tergabung dalam firma tersebut berhak bertindak atas nama firma. Antar anggota firma memiliki kedekatan hubungan, misalnya hubungan keluarga dan kekerabatan. Kekurangan firma adalah apabila suatu firma mengalami kerugian, terkadang anggota firma harus mengorbankan kekayaan pribadinya untuk menutupi kerugian. Selanjutnya adalah CV. CV atau persekutuan komanditer adalah kegiatan usaha yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Ciri khas CV adalah ada yang berperan ataupun bertanggung jawab sebagai sekutu aktif, yaitu yang mengelola usaha. Ada yang berperan sebagai sekutu pasif, yaitu pihak pemodal atau pihak yang menyetorkan modal. Jadi kekuatan modal dan kekuatan tenaga digabung dalam suatu usaha. Selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah jenis usaha kelompok yang modalnya berupa saham. Saham adalah bukti modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan.
Berdasarkan bentuknya, ada PT terbuka dan ada PT tertutup. Kelebihan PT adalah adanya kewenangan yang terbatas dari pemilik usaha dalam melakukan tindakan-tindakan bagi PT. Jika ada kerugian yang ditanggung, itu hanya sebanyak modal yang disetorkan. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah suatu badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya ada PT Pertamina, ada PT Kereta Api Indonesia, ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, ada PT Garuda Indonesia, dan ada PT Pindad. Nah, tadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya ini adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Kalau BUMD adalah suatu badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi contohnya perusahaan air minum daerah seperti PDAM, ada juga Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang terakhir adalah koperasi. Jadi koperasi adalah jenis usaha kelompok yang tentunya beranggotakan orang-orang ataupun anggota atau kumpulan koperasi lagi. Jadi asas koperasi ini adalah kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggota dan umumnya menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan jenisnya, koperasi terbagi atas ada 5. Ada 5 jenis koperasi konsumsi. Konsumsi itu adalah koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi, contohnya koperasi sekolah. Nah, kalian bisa lihat koperasi sekolah itu ada di masjid ya, bisa dilihat. Terus ada koperasi simpan pinjam. Jadi kalau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyimpan dana dari anggota, kemudian menyalurkan lagi kepada anggota yang memerlukan dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga ada koperasi produksi. Jadi kalau koperasi produksi ini adalah koperasi yang memproduksi barang, misalnya koperasi susu. Terus ada yang namanya koperasi jasa. Jadi kalau koperasi jasa adalah koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, contohnya koperasi angkutan. Dan yang terakhir itu ada koperasi serba usaha, adalah itu koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Misalnya koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi, melayani simpan pinjam, sekaligus melakukan produksi. Nah, contohnya itu apa? Koperasi unit desa atau KUD. Nah, terakhir ini adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat itu ada 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi berikut ini adalah penjelasannya, silahkan didengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dapat juga diartikan sebagai menambah nilai guna barang dan juga jasa. Selain produksi, ada juga yang namanya produsen. Produsen ini adalah orang, pihak, badan usaha, ataupun perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Contohnya adalah pabrik sepatu, pabrik mebel, penerbit buku, dan pabrik otomotif, dan juga pabrik-pabrik lainnya. Terus hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraan masyarakat itu apa? Jadi kalau misalnya ada pabrik mebel membeli bahan kayu kepada produsen kayu, tentunya produsen kayu akan mendapatkan keuntungan. Kesejahteraan produsen kayu juga akan meningkat. Nah, produsen mebel memerlukan tenaga kerja. Nah, ketika beberapa tenaga kerja diterima bekerja, kesejahteraan tenaga kerja yang diterima menjadi karyawan pun akan meningkat.
Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, tadi untuk kegiatannya dinamakan distribusi. Sekarang ada juga yang namanya distributor. Kalau distributornya itu adalah pihak yang menghubungkan produsen dan konsumen atau yang melakukan kegiatan distribusi atau orang yang melakukan distribusi. Jadi contohnya apa? Distributor yang sekaligus produsen, misalnya petani buah atau sayuran yang menjual langsung buah atau sayuran ke pasar. Distributor yang bukan produsen contohnya adalah agen buah atau sayuran dan agen beras. Hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraannya ini adalah penjualan barang akan meningkat ketika melalui kegiatan distribusi. Dengan meningkatnya penjualan barang, kesejahteraan produsen pun juga akan ikut meningkat. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Nah, kalau misalnya orangnya disebut dengan konsumen. Kalau konsumen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsinya. Contohnya apa? Contohnya untuk konsumsi itu adalah pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian, penggunaan listrik untuk penerangan rumah, dan kebutuhan lainnya. Itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, sekarang hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraannya apa, Ustazah? Jadi adanya kegiatan produksi dan distribusi memberikan manfaat kepada konsumen. Manfaatnya apa? Terpenuhinya kebutuhan konsumen. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas kegiatan usaha perorangan dan juga kegiatan usaha kelompok dan juga pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak Ustazah yang telah mendengarkan podcast pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.